Fadlizon, lo sakit men, nggak ada di sini lo buat Indonesia. Ditangkapnya Samadikun Hartono, buronan PLPI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang selama 13 tahun terakhir menghilang dan tak tersentuh hukum, memiliki sisi positif dan negatif yang sangat berdampak. Samadikun Hartono sudah dinyatakan bersalah dan resmi menyandang status terpidana karena kasus PLBI. Namun orang ini sudah lebih dulu berhasil kabur ke luar negeri. Samadikun merupakan komisaris utama Bank Modern yang menerima dana talangan sebesar 2,5 triliun rupiah. Namun Samadikun menggunakan dana sebesar 80,7 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi memperkaya diri. Setelah 13 tahun buron, tentu ada tantangan dan pertanyaan yang lebih besar dibandingkan sekedar bertanya pada SBY 10 tahun ngapain aja. Dari kacamata tim analisa FNI, ada yang harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Ada satu nama yang juga mendapat bantuan dari BLBI yang kemudian melarikan diri dan berhasil ditangkap di Shanghai, yaitu Samadikun Hartono. Tetapi orang ini sekarang bebas loh. Mau tahu kenapa? Ada Fadlizon sang juru penyelamat. Beliau sibuk mengalihkan isu mengenai sumber waras. Kenapa dia harus menyelamatkan Samadikun Hartono? Dia tidak mau kasus BLBI ini mencuat karena bisa membahayakan Sudradjat Djiwandono yang saat itu Gubernur Bank Indonesia yang ketahuan bagi-bagi duit sama DPR supaya menyetujui Soeharto bisa pinjam uang kepada IMF sebanyak 147,7 triliun rupiah. Dan salah satu orang dari Bank Indonesia juga, Abdullah Burhanuddin. Dua-duanya saat ini adalah orang di dalam Partai Gerindra. Fadlizon harus menyelamatkan mereka, harus menyelamatkan partai tersebut. Sudradjat Djiwandono sekarang menjadi Dewan Penasihat di Partai Gerindra. Dan Burhanuddin Abdullah juga pernah diusung oleh Prabowo untuk menjadi gubernur di Jawa Barat. Makanya kasus RUU Pancasila yang tadinya, RUU HIP ini yang tadinya sudah disetujui oleh berbagai partai, akhirnya harus dicuatkan begitu rame oleh Fadlizon. Karena apa? Karena urusan Joko Chandra ini mulai lagi bergoyang. Makanya dia butuh pengalihan isu, butuh bikin keributan lagi di Indonesia supaya kasus BLBI tidak bisa mencuat lagi. No, masih ada rakyat Indonesia yang masih mau membaca buku, yang masih mau mencari referensi dari kasus-kasus BLBI dan memberitahu kepada masyarakat orang-orang yang terlibat dan sampai saat ini masih bebas bersama kalian. Fadlizon, lo sakit. Semua rakyat Indonesia dibebankan saat itu. Kasus krisis moneter, keributan 98, semua dibebankan. Kesedihan untuk rakyat Indonesia, hutang, dan berkali-kali berganti pimpinan di negara kita hanya karena kasus BLBI. Dan lo sampai saat ini masih sibuk melindungi orang-orang yang saat itu terlibat agar tidak terjerat hukum. Lo sakit men, gak ada di sini lo buat Indonesia. Tertangkapnya Samadikun bisa menuntaskan sejarah perampokan pada negara secara terstruktur, sistematif, dan masif. Namun di sisi lain juga ada potensi kerusuhan yang luar biasa karena aktor intelektual BLBI adalah orang-orang berpengaruh di Partai Gerindra dan memiliki catatan buruk terkait kerusuhan tahun 1998. Pengucuran dana BLBI dilakukan pada tahun 1998, di mana saat itu Sudradjat Djiwandono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan bertanggung jawab penuh terhadap BLBI. Kasus Sudradjat Djiwandono sempat kembali diusut oleh Antasari Azhar, namun dokumen tersebut kemudian disita oleh Polri saat Antasari ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Nasruddin. Luar biasa, kasus pembunuhan tapi yang disita dokumen BLBI. Sejak saat itu sampai sekarang kasus BLBI menjadi tidak jelas. Sampai sini jelas mengapa kasus tuduhan Antasari begitu terstruktur, sistematis, dan masif. Karena Antasari melawan Cendana dan Cikes dalam waktu yang sama. Beberapa jam setelah buronan BLBI Samadikun Hartono ditangkap di Shanghai, Fadlizon langsung bereaksi dan menyebarkan pernyataan provokatif yang bertujuan mengalihkan isu. Saya kira ada klarifikasi dari Presiden, ada rumor Presiden melindungi Ahok terkait kasus sumber waras, kata Fadlizon. Karena jelas jika nanti Samadikun Hartono dijerat, maka pasti akan bisa dimintai keterangan terkait BLBI, dan ujungnya akan membuka kembali lembaran mantan Gubernur BI Sudradjat Djiwandono yang sekarang menjabat menjadi Dewan Pembina Gerindra. Lalu mengapa kita harus waspada? Mengapa Presiden Jokowi harus menghitung dampaknya? Karena suara Fadlizon yang mendadak berbicara rumor ini memiliki dua arti.
Pertama, Fadlizon ingin mengalihkan isu soal BLBI agar publik bisa tetap meributkan Ahok, Jokowi, dan sumber waras. Fadlizon pasti tahu konsekuensinya dan siap kalau hanya dicaci maki oleh masyarakat biasa karena komentar ini. Yang penting berita buronan BLBI tak terlalu mencuat, sambil mereka lakukan konsolidasi dengan pion-pion media dan oknum penegak hukum. Kedua, Fadlizon kirim pesan kepada semua orang-orang saksi sejarah kerusuhan 1998. Jika Fadlizon berbicara rumor, maka saya akan berbicara cerita tentang Fadlizon dan katakanlah ini rumor yang benar. Fadlizon adalah penggerak kerusuhan 98 yang mengorganisir preman Tanah Abang, preman Tanjung Priok, pesilat binaan Prabowo hingga remaja masjid untuk melawan aksi mahasiswa di gedung MPR DPR. Pergerakan massa yang melibatkan ribuan orang tersebut didanai oleh Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum bagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. Pada 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. KPK tidak dimasukkan dalam Satgas Penagih Hutang BLBI itu. Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama, karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Lalu yang kedua, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif tetapi bukan bagian dari pemerintah. Ya kalau masuk ke tim kita nanti dikira di-setir, dikooptasi dan sebagainya. Menurut beberapa sumber, dana tersebut mencapai 900 juta rupiah dan dikelola oleh Fadlizon. Belakangan diketahui dana tersebut tidak semuanya diserahkan pada peserta aksi demo tandingan. Kabar ini kemudian sampai ke telinga Prabowo dan membuatnya marah. Ditambah dengan kabar bahwa Fadlizon menyebarkan cerita jelek terkait dipecatnya Prabowo kepada ICMI. Lalu setelah itu, Fadlizon babak belur dihajar Prabowo dan harus masuk rumah sakit. Dari catatan sejarah ini, maka wajar kalau Fadlizon sekarang menjadi corong provokator dengan membenturkan Jokowi, Ahok, dan sumber waras. Karena dari tahun 98 hingga kini perannya memang begitu. Dan Fadlizon dipercaya sebagai direktur di banyak perusahaan milik Prabowo. Direktur PT Tidar Kerinci Agung, Komisaris PT Tambang Sungai Suir, Direktur PT Padi Nusantara, serta Komisaris PT Susu Nusantara. Soal BLBI, Presiden Jokowi bisa membersihkan sebersih mungkin, karena beliau dan keluarga tidak pernah bersentuhan dengan keluarga cendana perampokan dana negara melalui BLBI. Jokowi bisa menyeret nama-nama besar tanpa terkecuali. Kalau mau membongkar kasus Antari Azhar, ini bisa menjadi momen yang pas. Sekarang terserah Presiden Jokowi untuk menimbang terkait kasus BLBI ini, apakah hanya fokus pada cendana atau menguak Cikeas sekaligus. Yang jelas, Fadlizon sudah menunjukkan kekhawatiran dan sinyal-sinyal provokasi. BIN, Polri, TNI, dan seluruh kalangan Ring 1 harus diajak diskusi terkait kesiapan dan dampak tertangkapnya Samadikun Hartono. Sementara kita sebagai rakyat biasa juga harus tahu duduk persoalannya agar tidak mudah diprovokasi. Sengaja saya tuliskan cerita panjang lebar ini agar menjadi patokan terhadap apapun berita yang akan digulirkan media mainstream setelah ini. Semoga kita bisa terus waspada menjaga negara ini dari provokator, koruptor, dan setan-setan politik. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, tanpa huru-hara, dan tanpa tumbal. Rakyat Indonesia tak salah pilih presiden. Tuhan juga tak salah kirimkan Jokowi yang saat 98 masih pontang-panting kerja sebagai tukang kayu. Jika ini memang harus dibersihkan, mari kita selesaikan hingga akarnya.